Gini hari, lu nggak punya konten, lu nggak punya kreativitas, menurut gua itu adalah satu kesalahan terbesar. Kita manfaatkan ide, kreativitas, apapun itu, kita keluarkan, kita ekspresikan dalam bentuk konten agar bisa memberi manfaat terhadap orang lain. Bukan untuk eksistensi, bukan untuk menjadi selebriti, bukan untuk menjadi apapun, tapi memberi manfaat dahulu. Setelah itu, terserah Anda. Nah, di vlog gue kali ini, gue akan membahas 7 konten yang bisa kawan-kawan buat kalau kawan-kawan semua mempunyai kepribadian introvert. Tetap bisa berkarya, tetap bisa menghasilkan manfaat, karena semuanya ada caranya. Simak setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Iksan Wahyudi. Sebelum gua mulai, silahkan subscribe, like YouTube channel gua. Jika berkenan, tidak pun no worry. Menjadi pribadi yang introvert, yang cenderung lebih memilih untuk menyendiri, pendiam, tenang, dan melakukan sesuatu dengan sendiri, dan cenderung tidak tergesa-gesa, itu bukan salah satu alasan kalau lu nggak bisa bikin konten YouTube, atau lu nggak bisa bikin video, atau apapun itu. Banyak cara untuk bisa menciptakan konten atau menjadi konten kreator. Apa aja sih sebenarnya konten yang bisa dibuat jika kalian malu berada di depan kamera? Ini dia. Pertama, lu bisa buat konten tentang berita dan informasi, politik, analisis, menggunakan teks atau menggunakan rekaman suara. Jadi di sini lu nggak perlu harus tampil di depan kamera, dan gunakan bahasa informasi yang singkat dan dapat dimengerti. Contohnya, lu menganalisa atau lu memberikan berita, informasi tentang militer, politik, dan sosial, ekonomi, serta yang lain-lainnya. Tetapi ingat, jangan terjebak dalam berita hoax. Ini berbahaya. Oke? Yang kedua, konten unboxing. Konten unboxing ini konten yang paling banyak bertebaran di YouTube. Entah itu unboxing gadgets, elektronik, tools, kamera, dan lain-lain. Dan konten unboxing bisa kalian desain kalau takut berhadapan dengan kamera, meletakkan posisi kamera dalam posisi tertentu sehingga kalian tidak terlihat saat melakukan unboxing. Bisa itu dari atas atau dari sudut-sudut tertentu sehingga kalian tidak terlihat di depan kamera. Oke? Lu patut coba, siapa tahu lu punya informasi yang bermanfaat buat di-share di YouTube atau di media sosial. Jadi, jangan takut. Yang ketiga, menggambar. Konten menggambar ini pun bisa kawan-kawan lakukan tanpa harus berhadapan dengan kamera. Banyak caranya untuk bisa membuat konten gambar kalau kawan-kawan punya hobi menggambar, atau dengan lu bisa membuat konten tentang keahlian lu menggambar dan diupload ke media sosial dan viral. Itu juga bermanfaat, dan mungkin lu bisa memberikan tips dalam menggambar, memberikan arahan atau memberikan pengalaman terhadap kegiatan lu menggambar, sehingga itu memberikan manfaat yang sangat luas buat para penonton dan para follower lu. Keempat, buat kawan-kawan yang punya hobi memasak dan takut berada di depan kamera, konten memasak ini pas atau ini cocok untuk bisa dibuat dengan mengarahkan kamera dengan posisi tertentu. Tidak perlu harus terlihat,
bisa diganti dengan teks yang membuat konten memasak. Yang kelima, kalau lu punya kegiatan traveling, konten traveling juga bisa dibuat. Karena mungkin dari traveling lu bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentang daerah-daerah wisata. Mungkin pada saat pengambilan video tidak perlu berada di depan kamera. Bisa menggunakan ilustrasi, bisa menggunakan teks dan rekaman suara pada saat proses editing. Yang keenam adalah kuliner. Konten kuliner ini tidak perlu juga harus berada di depan kamera. Sama seperti traveling, bisa langsung mengambil video terarah ke kuliner atau makanan atau apapun itu. Pada saat mereview kuliner tersebut, bisa menggunakan teks suara, rekaman suara, teks, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah konten mainan. Di luar negeri, konten mainan ini sangat diminati oleh anak-anak. Dan hampir semua konten kreator dari mainan ini tidak pernah terlihat. Jadi, mereka memberikan ilustrasi, memberikan informasi dengan teks dan animasi-animasi. Oke, itu tadi 7 konten buat kawan-kawan yang merasa mempunyai kepribadian introvert atau malu atau takut dengan kamera, atau merasa tidak pede di depan kamera, atau gugup di depan kamera, bisa mencoba 7 konten tadi. Thank you udah nonton vlog gua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang merasa malu-malu untuk membuat suatu video atau menjadi konten kreator. Ingat, banyak konten kreator yang tidak berbicara di depan kamera, tetapi followernya jutaan. Terima kasih. Subscribe YouTube gua kalau bermanfaat. Like jika Anda suka. Komen kalau Anda mau mengkritik YouTube gua. Share kalau ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di vlog gua yang berikutnya. Ciao.